Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'muru al-jannah bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafatihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashruna fi zumratihim bil afiyatin salamatin thumma al-fatiha sahibul kitab Syekh Ibrahim Al-Laqani thumma ila sahibil firha ya sahibin Umar Darad thumma ila hadratil walid al-habib Abdullah bin Muhsin al-Attar thumma ila syarifina نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa fi fanan nafsi ladan nafkhit tulif wastadhar subqi baqaha allad urif. Dan dalam hal fana atau kehancuran ruh ketika terjadi tiupan sangkakala diperselisihkan oleh para ulama. Maka Imam As-Subki memilih baqo, tetap kekalnya ruh sebagaimana yang telah diketahui. Ini bersambung kepada hikmah yang kemarin tentang pembahasan masalah wajibnya kita iman pada kematian. Ahli sunnah berpendapat bahwa mati adalah takdirnya Allah. Ini perbedaan dengan madhab-madhab, beberapa madhab yang mengatakan mati itu ya ketika bukan Allah yang menentukan ajalnya, berarti ajal itu ditentukan sendiri. Masukin kamar aja. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau orang itu mati sebelum ajal yang Allah tentukan, berarti matinya bukan takdir Allah.
Ahli sunnah nggak berpendapat begitu, bahwa semua kematian pastilah takdirnya Allah. Artinya semua kematian karena habis kontraknya, habis jatah hidupnya. Mau matinya dalam keadaan apa saja gitu loh. Mau mati dalam keadaan bunuh diri, mau mati dibunuh orang, mau mati sakit, apa saja. Nah, ketika orang itu mati, maka ruhnya kemana? Ruhnya diambil atau digenggam oleh malaikat. Digenggam oleh malaikat Israel. Maka ruh yang sudah digenggam oleh malaikat Israel nggak akan mungkin lagi kembali, nggak akan. Nggak ada ruh yang terus kembali lepas dari malaikat pulang ke rumahnya, ruh gentayangan, ruh yang keluyuran, nggak ada. Makanya orang itu ketika ruhnya itu sudah diambil, maka akan ditempatkan oleh Allah pada tempat yang khusus. Kalau orang itu mukmin, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mukmin. Artinya ruh itu akan berjamaah. Kalau dia orang mukmin, dia berjamaah bersama kelompoknya. Kalau orang-orang kafir, dikumpulkan bersama orang-orang yang kafir. Terus membahas tentang ruh. Lah, ruh itu bisa hancur atau enggak? Ruh itu apa gitu loh. Karena orang-orang Yahudi pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya, apa sih ruh itu apa, wahai Muhammad? Maka Nabi diperintah menjawab oleh Allah, kulir ruh min amri Rabbi, bahwa ruh itu adalah perkara yang diciptakan oleh Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan tidaklah kalian diberikan pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Orang Yahudi ini nanya masalah apa? Bentuknya ruh, atau tempatnya ruh, atau ruh itu dari apa gitu loh. Karena nggak ada yang tahu bentuknya ruh kayak apa, tempatnya ruh kayak apa. Ini semua ulama khilaf. Terus ruh itu ada di mana, ulama juga khilaf. Lah, yang dipertanyakan Yahudi kepada Nabi, ruh itu dari perkara apa? Karena ada yang mengatakan bahwa ruh itu adalah bagian dari dirinya Allah. Allah meniupkan ruh kepada hamba-hambanya. Ketika ruh itu nanti mati, kembali jasadnya mati, ruhnya kembali ke dirinya Allah. Maka ini bukan pendapatnya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah nggak punya pendapat begitu, nggak ada. Ruh itu adalah makhluk diciptakan oleh Allah, bukan bagian dari dirinya Allah. Kalau ruh bagian dari dirinya Allah, berarti Allah itu bisa terbagi-bagi. Allah itu jisim berarti gitu loh. Kalau Allah jisim, apa bedanya Allah dengan makhluk? Kamu terdiri dari sel yang banyak. Nah, kalau Allah kok terdiri dari ruh yang terus ruhnya bisa lepas dari dirinya, berarti roh Allah itu kayak kita, jisim gitu loh. Nah, sedangkan yang namanya makna orang bertauhid, apa makna orang bertauhid itu? Yang namanya tauhid itu bisa membedakan mana zatnya Allah, mana zatnya makhluk. Bahwa kita berkeyakinan zatnya Allah wajib berbeda dengan zatnya makhluk. Makhluk zatnya apa? Dua macam. Satu namanya jisim, satu namanya jauhar. Nah, Allah bukan jisim dan bukan jauhar. Makanya Allah tidak ada pada wujudnya yang bisa terbagi-bagi. Jadi ruh itu apa? Ruh itu perkara yang diciptakan oleh Allah. Nah, pertanyaannya, apakah ruh ini bisa hancur gitu loh?
Apakah roh itu bisa binasa? Apakah roh itu bisa hilang dari dunia ini? Maka ini ulama berbeda pendapat tentang binasanya roh saat tiupan malaikat Israfil yang pertama. Karena tiupan yang pertama itu tiupan membinasakan atau menghancurkan atau mematikan. Maka Imam As-Subki memilih pendapat yang menyatakan ruh itu tidak binasa saat tiupan yang pertama. Ini pendapat Imam As-Subki yang diambil oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwa ruh walaupun dengan tiupan yang pertama tetap dia ada barangnya, nggak terus ikut hancur seperti yang lainnya. Lah para ulama ahli sunnah wal jamaah yang berbeda pendapat tentang binasanya ruh, tentang tiupan itu, mereka pakai dalil apa? Pakai dalil ayat Al-Quran. Di Quran dikatakan kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap sesuatu itu, setiap apa yang ada di jagat ini, maka dia akan bisa binasa, dia akan hancur, dia akan fana, gitu loh. Nah, ayat ini diambil pendapat bahwa berarti termasuk ruh juga akan hancur. Karena ayatnya berbunyi setiap sesuatu, siapa saja yang ada di jagat ini akan binasa, termasuk malaikat, jin, hewan, manusia, termasuk malaikat yang nyabut nyawa, termasuk malaikat yang niup sangka kala, binasa semuanya. Lah apakah ruh ikut binasa? Oh iya, kenapa? Karena ayat tadi menyatakan semuanya binasa. Lah ulama lain seperti Imam As-Subki menyatakan, oh ayat itu enggak menyatakan bahwa semua perkara itu akan binasa, tapi semua perkara boleh saja binasa, gitu loh. Ketika boleh saja binasa, berarti ketika tiupan sangkakala ada yang akan hancur dan ada yang tidak akan hancur. Maka dikatakan dalam beberapa riwayat, seperti hadis Nabi mengatakan bahwa di dunia ini ada 7 perkara yang tidak akan hancur. Apa saja 7 itu? Hah? Surga, neraka nggak hancur. Hah? Ruh nggak hancur. Apalagi? Bidadari nggak hancur. Apalagi? Hah? Jasadnya para nabi nggak hancur. Hah? Artinya walaupun dia dikubur sampai kapan ada tiupan, tetap mereka nggak akan mengalami kehancuran. Di dalam riwayat ada 7 perkara yang nggak akan mengalami kehancuran, termasuk apa? Kata orang brutu. Kamu tahu brutu nggak? Hah? Tulang ekor. Kalau di hewan namanya apa? Brutu. Di tulang kita yang belakang ini yang paling ujung ada yang kecil, maka itu dikatakan nggak hancur. Kalau ulama yang lain mengatakan hancur, hatta brutu hancur. Padahal ada hadis Nabi menyatakan bahwa semua dalam diri manusia akan dimakan tanah kecuali brutunya itu. Nah nanti ketika tiupan sangkakala, dari tiupan sangkakala yang pertama sampai tiupan yang kedua itu ada jarak 40 tahun. Maka Allah menghujani dunia ini dengan hujan air mani. Dunia direndam nih pakai air mani. Lah dari brutu tadilah kemudian tumbuhlah jasad manusia kembali. Kepalanya muncul dulu, terus badannya, tangannya, kakinya, sampai sempurna jadi jasad kembali. Kemudian setelah manusia tumbuh jasadnya,
terjadilah tiupan yang kedua, maka ruh itu kembali dimasukkan ke jasadnya masing-masing. Lah, tumbuhnya jasad manusia keadaannya bagaimana? Tumbuhnya jasad keadaan manusia sebagaimana keadaan matinya seseorang. Kalau matinya itu mati penasaran, ada nggak penasaran? Ya? Ada nggak? Matinya mati penasaran, maka dia akan mati dalam keadaan tidak sebagaimana manusia yang semestinya. Ada yang jasadnya jadi babi, ada yang jasadnya jadi anjing, ada yang jasadnya jadi hewan-hewan yang mengerikan. Maka nanti ketika dia bangkit, ya bangkitnya akan seperti itu. Artinya ketika dia meninggal, ketika dia mati, dia nggak mati dalam keadaan rindu berjumpa Allah. Dia bukan mati dalam keadaan tenang bahwa matinya itu ajal dari Allah. Orang yang ketika mati menganggap mati saya bukan dari Allah, dibunuh oleh si fulan, maka ini orang yang matinya penasaran begini nih. Atau ketika dia mati, dia menganggap yang bunuh saya siapa, saya nggak tahu, matinya penasaran. Maka dia mati tidak dalam keadaan merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nanti ketika dia bangkit, akan bangkit dalam keadaan yang tidak sebagaimana manusia yang semestinya. Jadi ini ada perbedaan pendapat tentang apakah ruh itu akan hancur atau tidak hancur. Jadi walaupun tubuh manusia itu hancur dan sudah menyatu dengan tanah, tetap ruh itu tidak binasa. Kenapa? Karena ruh inilah yang nanti akan bisa menjawab pertanyaannya malaikat. Berarti ketika jasad itu mati, jasadnya terbakar, jasadnya kena bom atom meledak habis, ruhnya tetap akan ditanya oleh malaikat. Berarti ruh tidak ikut hancur, gitu maksudnya. Walaupun si jasad terbakar hangus, walaupun si jasad berantakan, tetap ruhnya masih utuh. Ini keadaan yang apa? Diambil dari Imam As-Subki yang menyatakan bahwa ruh tidak binasa walaupun dengan tiupan sangkakala yang pertama. Walaupun dalam tiupan itu semua manusia dihancurkan, semua perkara dihancurkan. Ruhnya orang mukmin akan mendapatkan kenikmatan, sedangkan ruhnya orang kafir akan mendapatkan siksaan. Artinya ruh yang sudah diambil itu ditempatkan dalam keadaan nikmat bagi orang mukmin, dan ruhnya orang kafir akan dapat perasaan tersiksa. Artinya ruh itu nggak akan tenang gitu loh. Bonus siksaannya itu dari mulai ruh itu dicabut sudah mendapatkan siksaan. Sampai nanti ruh itu berhenti disiksa kapan? Hari kiamat, ketika tiupan yang pertama. Kenapa? Kalau malaikatnya mati semua, mau nyiksa siapa? Malaikatnya aja mati. Artinya Allah jadikan dia terbebas dari siksaan selama 40 hari, 40 tahun tadi, selama hujan apa? Nah, ketika manusia dibangkitkan kembali, malaikat dibangkitkan kembali, barulah dia siap menjalani persidangan dan akan mengalami siksaan yang lebih nyata. Ruhnya dan jasadnya yang akan disiksa. Sebelumnya apa? Ya hanya ruhnya saja yang merasa tersiksa, tapi jasadnya yang sudah hancur yang nggak akan disiksa. Tapi setelah dibangkitkan, dua-duanya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiupan yang pertama dinamakan tiupan kefanaan. Jika sebelum tiupan pertama dia itu belum mati, maka akan langsung mati
Dan jika tiupan pertama dia itu sudah mengalami kematian, maka ruhnya akan menjadi lemah dan tidak berdaya. Seperti ruhnya para nabi, dikatakan kecuali ruhnya Nabi Musa alaihissalam dan 4 malaikat pemimpinnya para malaikat, yaitu Jibril, Israfil, Mikail, dan Israel, dan para bidadari. Kenapa kok 4 ini yang enggak hancur? Artinya ketika tiupan yang pertama ini enggak ikut mati gitu loh. Lah kalau malaikat Israfil yang niup mati langsung bagaimana? Dia lagi niup masa mati? Artinya dia niup dulu baru dimatiin gitu loh. Ada yang mengatakan lagi iblis juga enggak ikut mati. Jadi setelah mati semua, nah nanti waktunya iblis dimatiin tuh. Iblis dimatiin, kemudian baru malaikat Jibril dimatiin, Israfil dimatiin, terakhir Israel yang sudah mati semua dia nyabut dirinya sendiri. Berarti habis nih mati. Maka yang dihidupkan pertama siapa? Israfil yang niup sangkakala. Ketika ditiupkan, maka ruhnya yang lain kemudian dibangkitkan kembali. Maka semua ruh, semua arwah tertidur, termasuk ruhnya orang kafir. Maksudnya tidak tersiksa selama waktu antara tiupan pertama dan tiupan kedua. Jadi tertidur. Jadi ruh itu bisa tidur tapi nggak bisa mati, gitu loh. Ini pendapat kita demikian. Artinya perbedaan antara beberapa pendapatnya. Ulama ada yang mengatakan hancur, nanti Allah bikin lagi. Ada yang mengatakan tidak hancur. Kemudian malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah untuk meniup lagi trompet sangkakala, lalu meniupkan yang kedua kalinya. Tiupan yang kedua namanya adalah nufkhatul ba'ats, tiupan kebangkitan. Saat tiupan yang kedua ini, Allah mengumpulkan semua ruh ke dalam sangkakala. Segede apa sangkakalanya itu? Ya, jadi semua ruh sejagat ini dari awal manusia sampai akhir manusia, ruh itu akan dikumpulkan dalam sangkakala. Berarti sangkakala itu punya celah untuk ruhnya semua manusia. Ketika ditiupkan, ruh itu akan ikut terbang bersama semua manusia untuk memasuki jasadnya masing-masing. Dikatakan mereka akan berterbangan kayak kunang. Dan di dalam sangkakala ada celah sebanyak jumlahnya ruh dan ada tempat bersemayamnya ruh. Ruh itu kembali ke jasadnya masing-masing yang ada ruh, ada jasadnya manusia yang hidup dalam keadaan seperti manusia, ada yang seperti kerbau, sapi, anjing, babi sesuai keadaannya saat mati. Makanya nggak semua manusia itu bangkit dalam keadaan manusia seutuhnya, enggak. Ada yang bangkit dalam keadaan menyeramkan sesuai dengan apa amal yang diperbuatnya di dunia. Kayak para pezina ketika mati akan jadi ini, para koruptor matinya akan begini, para orang-orang yang hasud akan begini, orang-orang yang pemabuk matinya akan begini, orang-orang yang riba matinya akan begini. Terus semua sesuai dengan keadaan meninggalnya, maka dia akan bangkit pula dalam keadaan seperti itu. Maka kondisi manusia ketika mati sesuai keadaan kebiasaan semasa hidupnya. Kebangkitan manusia dari kubur sesuai keadaannya saat dia mati. Kecuali
Orang-orang yang ketika matinya dia merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ruh yang terpaksa pula ketika dia matinya mati yang terpaksa. Di sini mati terpaksa namanya. Enggak, artinya mati terpaksa itu aslinya dia belum mau mati gitu loh maksudnya. Dia merasa seharusnya saya nggak mati sekarang. Sama iblis. Ya enggak, tadi orang yang matinya menganggap itu bukan ajal, berarti menganggap saya seharusnya belum mati gitu loh maksudnya. Iya kan? Maka berarti matinya merasa terpaksa. Maka ketika dia mati seperti itu, dia akan bangkit pula dalam keadaan terpaksa. Beda sama orang-orang mukmin yang matinya ketika dia mati tahu ini ajalnya. Ketika bangkit tahu ini waktunya untuk bangkit. Ketika dia bangkit akan bersihin debu dari rambutnya, akan mengatakan apa? Apa dalam surat Yasin apa itu? Qalu ya wailana mamba'atana mimbar qadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ya wailana mamba'atana, celaka dah. Siapa yang bangunin saya gitu loh. Untuk bangkit lagi merasa terpaksa. Ketika mati merasa terpaksa, karena matinya merasa ini bukan waktunya saya mati gitu loh. Nah ketika dia bangkit, dia pun bangkit dalam keadaan terpaksa. Kenapa? Ketika dia bangkit waktu mati nggak iman nih, terus dibangkitkan, dia mengatakan apa? Celaka dah. Berarti yang diberitakan dulu saya akan dibangkitkan di sidang ternyata benar. Maka kebangkitan itu membuat dia ketakutan, merasa celaka dah hidup saya nih, gitu loh. Tapi yang merasa ketika matinya mati dengan tenang, tahu ini ajal dari Allah, waktu hidupnya sudah habis. Ketika bangkit pun tahu ini Allah yang menakdirkan. Benar apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, dan benarnya apa yang dikatakan Nabi. Ada yang mengatakan hak, ada yang mengatakan sidik. Apa bedanya sidik sama hak? Sidik dikatakan yang diomong cocok sama kenyataan. Kalau hak yang dialami cocok sama berita, gitu loh. Ketika dia bangkit dari kubur, dia tahu ini cocok sama beritanya Nabi, gitu. Namanya hak, gitu. Kalau sidik, yang diberitakan pasti cocok sama kejadian. Ya, dua-duanya ini satu perkara, berita sama kejadian harus ada. Kalau ada berita harus ada kejadian pasti. Tapi ketika ente belum mengalami kejadiannya, nggak lihat kejadiannya, akan mengatakan omongannya ini pasti benar, pasti nanti ada kejadiannya. Nah, ketika ente mengalami kejadiannya akan mengatakan, cocok sama beritanya, gitu loh. Maka orang yang dibangkitkan dari kubur dan dia tahu itu janjinya Allah, janji Nabi, yang mengatakan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Benernya apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang demikian bangkitnya ya tenang sesuai dengan matinya. Waktu mati juga matinya tenang. Kenapa? Dia mati dalam keadaan sadar kalau ini adalah takdirnya Allah. Ini loh pentingnya kamu iman masalah ini, biar kamu nggak merasa matinya terpaksa. Kan bahaya.
Ente udah ibadah, taat sama Allah, hidup dalam keadaan kepatuhan, haji, umroh, begitu mati berkeyakinan seharusnya saya nggak mati, kan repot ini. Gara-gara ketabrak saya mati, gara-gara kesandung saya mati, harusnya belum mati saya. Ini matinya apa? Terpaksa. Kayak Vina. Ya, orang yang matinya terbunuh belum tentu terpaksa. Itu awalnya Yosef. Oh bos ya, mudah-mudahan selamat di kuburnya. Ketika dia meninggal ditancap orang, dibunuh, matinya tenang. Ini Allah yang matiin. Loh juga. Padahal ditancepin orang, dibunuh. Dia nggak menganggap dia yang matiin saya. Enggak. Berarti walaupun mati dalam keadaan begitu, matinya dalam keadaan tenang, gitu loh. Bukan seharusnya saya kalau nggak ditancap nggak mati, enggak. Tetap dia meyakini ini takdir saya, jadwal saya harus berhenti di dunia. Kontrak saya udah habis, umur saya sudah habis, maka tenang meninggalnya. Nggak meninggal dalam keadaan keresahan, nggak merasa terpaksa harus mati, gitu loh. Hingga matinya senyum, matinya bahagia. Ada yang matinya melotot, ada. Ditutup melek lagi, tutup melek lagi, sampai yang nutup plaster akhirnya. Kenapa? Karena dia ketika mati merasa kematiannya belum waktunya. Ini yang bahaya. Makanya bisa menggugurkan, menghilangkan semua amalnya ketika akhir hayat kamu merasa mati saya belum takdirnya Allah. Rusak semua udah, hancur amal kamu udah. Kenapa? Rusaknya iman. Karena wajibnya kita iman tentang kematian adalah takdirnya Allah. Apapun keadaannya, pahit kayak manis kayak semua. Jadi jangan dianggap begini, bahwa orang yang beragama itu pasti akan mengalami kemanisan. Enggak. Orang beragama dan perkara manis itu enggak lazim, gitu loh. Artinya enggak lazim di dunia. Orang yang beragama akan dapat kemanisan itu nanti di akhirat. Makanya apa sih agama itu? Agama itu adalah jalan hidup atau kendaraannya orang yang berakal menuju kepada kebahagiaan di akhirat. Itu jalan hidup di dunia yang kalau kamu kerjakan jalan hidup ini, kamu akan diberikan kebaikan berupa apa? Kebahagiaan di akhirat. Bukan kebahagiaan di dunia, bukan. Di dunia bisa pahit, bisa parah, bisa susah, bisa bencana. Tapi di akhirat akan dapat kebahagiaan. Makanya orang ketika mati dalam keadaan tentram, mati dalam keadaan tenang, ini loh yang kita harapkan. Disebut matinya apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah ini belum tentu nggak disiksa. Jangan dianggap, oh kalau saya matinya husnul khotimah nggak akan enggak, tetap kalau kamu bajingan ya disiksa nanti di akhirat. Cuman akhirnya matinya tenang. Kenapa? Mati bawa iman, gitu loh. Yang namanya orang ahli tauhid itu faedah yang terbesarnya dari ahli tauhid apa? Selamat dari neraka yang selama. Ini faedahnya. Bukan gak akan masuk neraka, bukan. Ya bisa masuk neraka, bisa kalau memang lakuin maksiat. Tapi gak akan masuk neraka yang selama-lamanya, gitu loh. Jadi mati yang husnul khotimah itu matinya dalam keadaan baik, gitu. Lah, mati dalam keadaan baik gimana? Matinya meyakini, menyadari ini takdirnya Allah, hingga mati dalam keadaan tentram, tenang.
Orang yang mati dalam keadaan tenang, tentram, pasti rindu ketemu Allah. Kenapa? Karena orang yang mati itu kembali. Siapa yang namain ini kembali? Yang ngomong orang mati kembali siapa? Allah. Mana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Allah. Apa? Ini semua datang dari Allah dan kamu akan kembali kepada Allah. Allah yang nyebut kembali Allah. Hingga orang yang mati dalam keadaan tenang akan menganggap saya akan kembali kepada Allah. Maka dia merindukan perjumpaannya dengan Allah, merindukan apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka para malaikat yang memberikan khabar, berita yang gembira, akan mendampinginya dengan menampakkan berita-berita yang indah ketika dia mati dalam keadaan penuh ketenangan, penuh ketentraman, gitu. Hingga ruhnya ketika diambil dari jasad nggak memberontak, ruhnya tenang ketika diambil, nggak merasa berat, merasa nyaman. Ini yang harus kita imani dalam urusan apa? Kematian. Lah, ruh itu bentuknya apa? Ini berbeda-beda pendapatnya ulama. Yang sering kita tahu ruh bentuknya apa? Dikatakan jisim, ruh itu bentuknya ya kayak jasad, hanya dalam bentuk sinar. Iya, latif, maknanya seperti sinar, yang dia ya seperti wujud kamu. Ketika diambil ya kayak kamu, misah gitu loh, kayak kembaran gitu. Ini pendapat yang paling bagus yang diambil dari Imam Malik. Pendapat yang lain mengatakan ruh adanya di perut. Dia mengatakan di dalam sebelahnya jantung, sebelahnya hati. Ini pendapat ulama yang lain. Ya. Ruh itu ketika diambil dari atas, kakinya dingin dulu tuh. Naik dingin, terus sampai hilang. Dia ada di seluruh tubuh kita gitu loh, seperti getah yang ada dalam pohon. Di mana getahnya? Ya di seluruh pohon ada gitu loh. Ente mau potong daunnya ya keluar getahnya, ini mau potong akar keluar getahnya. Getah itu ada di semua pohon itu gitu loh. Ini pendapat yang paling kuat kita ambil. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa bahas masalah ruh. Nggak ada yang tahu masalah ruh. Satupun orang belum ada yang bisa melihat ruhnya sendiri kayak apa. Hingga kita nggak bisa membahas lebih jauh tentang ruh. Adapun pendapat ulama mengatakan begini, masa si ruh itu nggak bisa dibahas? Lah ruh itu kan makhluk. Nabi tentang Allah aja tahu, yang maha agung, maha kuasa dengan sifat. Masalah ruh aja nggak tahu, nyemeh banget kayaknya. Artinya ruh itu apa, sifatnya ruh bagaimana, di mana ruh itu, keadaan ruh, masa Nabi nggak tahu gitu loh. Nah, dia mengatakan begitu. Kenapa? Ruh ini kan makhluk, bisa diketahui. Tentang Allah aja Nabi tahu, kok apalagi ruh nggak tahu. Hanya nggak banyak orang yang tahu gitu maksudnya. Bukan nggak bisa diketahui, bukan. Dan yang diberikan pengetahuan tentang ruh hanya sedikit. Sedikit ini bisa sedikit pengetahuannya, bisa sedikit orangnya yang tahu gitu loh. Makanya ulama nggak banyak membahas masalah ini. Kenapa? Karena memang sedikitnya info. Kecuali madhab Maliki, banyak yang bahas masalah ruh. Nah, ada yang kebablasan bahas masalah ruh, nanti urusan orang-orang tasawuf tuh.
Makanya roh itu nanti ada berapa macam. Ada roh yang kalau kita tidur rohnya keluar. Lah, roh yang keluar ini bukan roh yang mematikan kita, bukan roh yang seperti getah tadi, bukan. Kalau roh yang berpisah kita mati, itu roh yang bentuknya kayak getah tadi. Jadi kita punya dua roh, kata sebagian ulama. Makanya orang yang sering kali ketika dia tidur bisa kelayaban, atau kalau rogo sukmo, orang bisa melihat keadaannya orang lain, ruhnya yang pergi. Ini bukan dongeng gitu loh, memang ada sesuatu dalam tubuh kita yang Allah ciptakan yang bisa dalam keadaan seperti itu gitu loh. Bisa melihat keadaannya fulan di sana, fulan. Nah, bukan, korin kan jin. Makhluk lagi, beda makhluk. Lah kalau ente yang diberikan kemampuan begini, paling buat ngintipin orang doang. Kan repot. Untung ente nggak bisa yang begitu. Yang bisa begitu ya wali-wali yang memang tugasnya untuk jalan itu yang melihat hal-hal yang penting. Mana umatnya, ya mana orang-orang yang baiat dengan dia, mana yang mendapatkan bahaya, mana yang mendapatkan orang-orang khusus gitu loh. Bukan orang-orang kayak kita, bahaya ya ini punya begitu. Waduh. Kita kontrol amarah ya. Ya, jadi ada yang kembali dengan ketaatan dan merasa sangat rindu karena akan menjemput kenikmatan yang tak terhingga, beristirahat dengan tenang dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian ulama mengatakan apa? Dunia ini bukan tempatnya istirahat. Nggak ada waktu istirahat di dunia, nggak ada. Nanti kalau sudah mati, itu waktunya istirahat. Setelah bangkit lagi, waktunya menikmati segalanya. Udah nggak ada waktu istirahat, nggak ada. Maka di surga nggak ada tidur, nggak ada capek, nggak ada nguap, males, nggak ada. Udah isinya aktif, jalan kemana kemari, merasakan kenikmatan yang Allah berikan, yang bebas kamu nikmati apa saja di sana. Kalau kita kan nggak, dunia ya masa nggak istirahat gimana sih? Ini kita. Kalau bagi sebagian ulama nggak ada waktu istirahat, nggak ada. Dia istirahat ketika betul-betul sudah nggak bisa lagi melek, udah capek, baru dia merem. Yang tujuannya apa? Ya mau bangun lagi, mau untuk ibadah lagi. Makanya ulama-ulama khusus itu dia masa hidupnya melatih dirinya untuk mengurangi tidur. Hari ini 8 jam, besok 7 jam. 7 jam sudah bisa naik tidurnya 6 jam. 6 jam udah bisa naik tidur 5 jam aja. Terus sampai dia sehari bisa tidur cuman sejam. Cukup begitu dia udah. Kenapa? Karena dia membiasakan diri waktunya diisi dengan aktivitas ibadah, karena dia sadar dunia tempatnya. Nah, kita kan enggak, time is money. Gimana caranya minum obat biar enggak tidur? Ngapain? Kerja. Kayak orang Jepang, 24 jam kerja, 18 jam kerja, cari duit. Kenapa? Di otaknya isinya itu gitu loh. Beda sama para ulama yang hidupnya gimana caranya mengisi waktunya untuk ibadah, taat, ngajar umat, menghadapi masalahnya umat, nyelesain masalahnya umat. Ini kehidupannya diisi dengan menuju jalan hidup yang Allah jadikan. Inilah yang harus kita imani dari kematian dan tentang apa itu yang namanya ruh. Jadi ruh adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah.
Jangan kita imani bahwa ruh itu bukan Tuhan dan bukan makhluk. Nah, terus apa? Setengah Tuhan. Emang ada begitu? Ada perkara setengah Tuhan, setengah makhluk. Oh, maknanya bukan Tuhan, bukan makhluk itu, ruh itu yang nggak bisa mati. Bukan nggak bisa mati, yang disebut nggak bisa, ruh itu nggak dimatikan gitu loh. Ruh itu nggak dihancurkan. Kullu man alaihi fan, tiap sesuatu bisa hancur. Ya kalau tadinya pernah nggak ada, ya bisa kembali jadi nggak ada. Hanya Allah yang menentukan. Oh, ini tetap saya adakan, nggak saya tiadakan gitu loh. Bukan berarti ketika dia bisa dalam keadaan tetap ada terus disebut, oh ini bagian dari Tuhan. Ya nggak begitu, nggak ada hubungannya. Kalau makhluk ya makhluk. Makanya orang yang bertauhid jangan sampai salah memahami makna tauhid. Karena ada yang mengatakan makna tauhid itu orang yang bisa mengesahkan Allah, itu maknanya bisa mengatakan bahwa yang ada itu hanya Allah. Nah, kita ini apa? Ya Allah juga. Karena kalau kita mengatakan, oh Allah itu ada, saya ada, nggak bertauhid kamu. Ini tauhid yang begini yang lagi merajalela, ini namanya tauhid apa? Manunggaling Gusti gitu. Atau kalau dalam ilmu kita itu, ini pendapatnya Imam Ibnu Arabi yang sekarang lagi banyak dibahas nih. Sebagian mengatakan dia wali, sebagian mengatakan dia sesat. Ini perbedaan para ulama tentang Ibnul Arabi gitu loh. Kenapa? Karena ulama itu tetap dinilai dari perkataannya. Ente mau husnudzon dia baik, mau husnudzon dia wali, ada yang bisa di husnudzoni. Kayak Mama Gupron. Hah? Lah ya ente mau husnudzon dia wali, dari mana husnudzonnya gitu loh maksudnya. Jalan untuk husnudzonnya nggak ada maksudnya. Terus komplit dong. Malaikat Jibril komplit. Ya, jadi apa? Ruh itu bukan bagian dari dirinya Allah. Ruh diciptakan oleh Allah. Jadi ruh itu makhluk. Nah, ruh yang sudah lepas dari jasad akan kembali kepada Allah, dan ruh akan kembali kepada jasad ketika ditiupkan nanti di hari akhirat. Ada tiupan sangkakala yang kedua. Dan yang wajib kita imani adalah bahwa ruh, pendapatnya ulama yang kuat, ruh tidak akan binasa. Mudah-mudahan kita diberikan akhir hayat kita nikmat, akhir hayat kita husnul khatimah, kita mati dalam keadaan tenang, tentram, dan mengetahui ini takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana tarabna bi'anna naqtarabna wa anana asrafna la ashrafna fatub alaina tauba tawsil kulli hubba wa zurlana aurati wa amin rawati wa ghfir walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan
لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد لله في البدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.